Shalom anak-anak PAR Gemit Ebenezer Larantuka. Minggu ini adalah minggu ketiga bulan pendidikan Gemit. Saat ini Pak Guru bersama dengan anak-anak PAR yang menempuh pendidikan sekolah menengah pertama. Sudah siap untuk beribadah? Siap! Selamat beribadah, tetap bersukacita, Tuhan Yesus memberkati. Salam anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu tanggal 19 Juli 2020. Nah, untuk sebelum kita memasuki ibadah ini, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Duduk yang manis ya, lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami sekeluarga hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami akan mengikuti
ibadah sekolah minggu. Semoga ibadah sekolah minggu ini berlangsung seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami agar kami tetap fokus dalam ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami. Ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa memohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai memberkati kami mulai dari awal ibadat kami sampai dengan saat ini. Tiba saatnya kami akan membacakan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkati kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah maupun kami Tuhan yang ada di sini, agar kami membacanya dengan penuh saksama, kami mendengarnya dengan serius, dan Tuhan berkati kami di dalam kami mendengarkan cerita tentang firman-Mu Bapa, agar kami boleh memahaminya, dan Tuhan mampukan kami untuk melaksanakannya di setiap kehidupan kami. Ampuni dosa dan salah kami dengan doa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 20. Kitab Kolose pasal 3 ayat 20. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, hari ini Ibu mau cerita. Tema cerita kita hari ini adalah taatilah orang tuamu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa taatilah orang tuamu. Ketika kita taat pada orang tua, maka Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan akan senang kepada kita karena kita taat pada orang tua. Kalau anak-anak di rumah suka melawan orang tua, tidak taat pada orang tua, maka hati Tuhan Yesus akan sedih. Karena apa? Anak-anak tidak taat pada orang tua. Nah, Ibu Yeni akan cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat taat pada orang tuanya. Tuhan Yesus tidak hanya taat pada orang tuanya, tetapi Tuhan Yesus juga rajin bekerja membantu orang tuanya, terutama membantu ayahnya, karena Tuhan Yesus adalah anak tukang kayu. Ayahnya Yusuf adalah seorang tukang kayu. Nah, anak-anak mau dengar ceritanya? Ayo kita simak sekarang cerita tentang Tuhan Yesus yang selalu taat pada orang tuanya. Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Ayahnya bernama Yusuf
dan ibunya bernama Maria. Tuhan Yesus telah berumur 12 tahun. Pada waktu itu dia juga membantu ayahnya bekerja. Setiap tahun orang tua Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Lalu mereka memberikan persembahan domba di bait Allah. Di bait Allah ada banyak orang. Setelah selesai mereka keluar untuk pulang. Dan ketika perjalanan pulang bersama rombongan yang lain, orang tua Tuhan Yesus tidak melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di mana ya? Ayah dan ibunya kembali ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus. Setelah 3 hari, barulah ayah dan ibunya menemukan Tuhan Yesus di dalam bait Allah. Ternyata Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para imam. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus berada di bait Allah, yaitu rumah Allah Bapanya. Tetapi ayahnya tetap menyuruh agar Yesus segera pulang ke rumah bersamanya. Dan Tuhan Yesus segera mentaati perintah ayah dan ibunya untuk pulang. Lalu Tuhan Yesus kembali pulang bersama ayah dan ibunya ke kota Nazaret. Tuhan Yesus bertambah besar dan hikmatnya, sehingga Allah dan manusia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku yang terkasih, kalian tentu sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus sangat mentaati orang tuanya. Tuhan Yesus tidak melawan. Bahkan Tuhan Yesus pun rajin membantu ayahnya. Ibu ini percaya bahwa anak-anak sekolah minggu pasti taat dan juga rajin membantu orang tuanya. Apalagi sekarang ini anak-anak lebih banyak ada di rumah. Tentunya anak-anak selalu membantu orang tua di rumah. Ingat, tidak boleh melawan orang tua. Apapun yang orang tua katakan harus kalian ikut. Rajin belajar, rajin berdoa, baca firman itu penting. Dan selalu bantu orang tua, maka kalian akan dikasihi dan disukai oleh Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan dan cerita hari ini sangat memberkati anak-anak di rumah untuk tetap semangat walaupun anak-anak beribadah di rumah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anakku semua, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami anak-anakmu mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam kami memberikan persembahan syukur kami. Mari Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini, dan biarlah dapat kami pakai untuk pekerjaan pelayanan di sekolah minggu kami. Ini doa kami, ini doa syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan kami
anak-anak par yang Bapak kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak ajak kita semua untuk tenangkan hati dan pikiran kita, untuk kita ada dalam doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, Bapa yang mengasihi anak-anak, pada saat ini kami boleh mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan. Sepanjang hari dan sepanjang waktu lamanya, Tuhan selalu menyertai kami, baik di waktu kami susah maupun ketika kami senang. Ada banyak pergumulan dalam hidup kami, tetapi Tuhan selalu menolong dan membuka jalan bagi kami. Tiada kasih yang sejati selain kasih yang Engkau berikan bagi kami. Pada saat ini, ya Bapa Surgawi, secara khusus kami berdoa syafaat buat persekutuan ibadah par yang terjadi saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami sadar dengan sungguh bahwa ibadah ini berlangsung dan kami mengikutinya lewat media sosial di rumah kami masing-masing. Namun kami tetap percaya bahwa kasih dan anugerah-Mu tetap melingkupi kami. Terimalah ibadah yang kami lakukan ini sebagai korban yang hidup dan berbau harum di hadapan-Mu. Kami yang berperan dalam liturgi ibadah par, kami yang mengikutinya dari rumah kami masing-masing, Tuhan Yesus memberkati kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, dalam doa syafaat kami saat ini, kami juga berdoa bagi anak-anak kami. Tuhan sertai dan bimbing mereka terus dalam pendidikan, dalam menuntut ilmu, supaya mereka dapat menyenangkan orang tua, terlebih Tuhan Yesus. Mereka menjadi anak yang berhikmat, mematuhi perintah orang tua, dengar nasihat orang tua, suka terhadap didikan orang tua. Jangan biarkan mereka jatuh ke dalam rasa malas untuk belajar dan menuntut ilmu. Jangan biarkan mereka acuh tak acuh dengan nasihat orang tua. Ya Tuhan, berikan roh semangat dalam diri anak-anak, supaya motivasi ini selalu dapat timbul di setiap hati mereka. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami berdoa buat setiap anak-anak yang mengikuti ibadah par online hari ini. Jamah mereka Tuhan, supaya mereka selalu rindu bersekutu dengan Engkau. Buat juga anak-anak kami yang belum terlibat dalam ibadah ini, agar di lain waktu dapat juga mengikuti ibadah bersama kami. Buat para pengajar, pengurus dan UPP par yang sudah bersusah payah melayani kami lewat ibadah ini, kiranya juga Tuhan memberkati dan berikan kesehatan bagi mereka selalu. Dalam setiap aktivitas apapun yang mereka kerjakan selalu, Tuhan buka jalan bagi mereka agar mereka melakukannya. Untuk orang tua kami, untuk gereja-Mu, untuk pemerintah, kami tata mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkatilah mereka. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita kembali ke dalam hidup, tugas dan pekerjaan kita dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah dan selamat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat